Peristiwa penting bulan Safar. Safar merupakan bulan kedua dalam sistem kalender Hijriah. Orang-orang Arab mengartikan kata Safar dengan arti kosong. Hal ini didasarkan pada sejarah di tanah Arab yang menjelaskan kebiasaan masyarakat di zaman itu yang kerap mengosongkan rumahnya untuk pergi berperang pada bulan Safar. Selain itu, orang Arab jahiliyah juga meyakini bahwa bulan Safar merupakan bulan yang penuh malapetaka dan bala. Keyakinan dan kepercayaan jahiliyah ini yang tidak dibenarkan dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam telah membantah keyakinan ini dalam berbagai ayat dan hadis. Ayat-ayat yang membantah hal tersebut diantaranya adalah 1. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 51. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Katakanlah, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. 2. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun hadis-hadis yang membantah hal tersebut diantaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamata. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada adwa meyakini bahwa penyakit tersebar dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah, dan tidak ada safar menjadikan bulan Safar sebagai bulan haram atau keramat, dan tidak pula hammah, reinkarnasi atau ruh seseorang yang sudah meninggal menitis pada hewan. Sejarah mencatat terjadinya beberapa peperangan pada bulan Safar, diantaranya adalah Perang Abwa, Perang Dhu Amr, Perang Rum, Perang Siffin, Tahkim, dan lain-lain. Namun, sejarah juga mencatat beberapa peristiwa penting selain peperangan tersebut, diantaranya adalah 1. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga merupakan istri yang paling disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bisa dibuktikan dengan selama masa hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah dengan wanita lain. Dari pernikahan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai keturunan yang sampai bertahan hingga saat ini, yang kita kenal dengan kalangan habaib. Keturunan ini sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidatina Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Tak hanya untuk dirinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di bulan Safar. Siti Fatimah adalah bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah putrinya dari istrinya yang mulia wanita salihah Khadijah binti Khuwailid. Dari pernikahan ini, silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terpelihara sampai saat ini. Karena dari pernikahan ini, Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Siti Fatimah radhiyallahu an diberikan karunia 4 orang putra dan putri yang soleh-solehah, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulthum.
3. Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala memutuskan hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun sebelumnya Nabi telah memerintahkan kaum muslimin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy. Setelah itu, tidak lama kemudian Rasulullah SAW menyusul rombongan dengan ditemani sahabat setianya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan peristiwa itu terjadi pada bulan Safar. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah ini menjadi salah satu peristiwa terbesar bagi umat Islam yang kemudian menjadi awal tahun dalam sistem kalender Islam. 4. Masuk Islamnya Sayyidina Amr bin Al-As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Thalhah radhiyallahu an. Mereka adalah para sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam. Ketiganya memeluk agama Islam setelah perjanjian Hudaybiyah dan berbaiat secara bersama-sama kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sayyidina Amr bin Al-As adalah seorang panglima Islam yang membebaskan Mesir dari belenggu tirani Imperium Romawi dan Persia. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an adalah satu di antara dua jawara Quraisy yang mampu berkuda sambil memainkan dua pedangnya. Dua tangan mengayun pedang sedangkan kakinya memacu kuda. Juga salah seorang komandan kavaleri yang tidak pernah kalah dalam peperangan maupun yang diikutinya. Sayyidina Utsman bin Thalhah radhiyallahu an, ia adalah penjaga Baitullah sekaligus pemegang kunci Ka'bah pada masa Rasulullah SAW. Beliau juga salah satu yang ikut mendampingi Rasulullah SAW masuk Ka'bah dalam peristiwa Fathu Makkah. 5. Pembebasan kota Khaybar. Pembebasan Khaybar adalah sebuah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di daerah Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah. Khaybar adalah sebuah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di Jazirah Arab. Rasulullah SAW memimpin sendiri ekspedisi militer menuju Khaybar yang dikenal dengan kelihayan penduduknya dalam berperang. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya berhasil memperoleh ghanimah dan dukungan kabilah setempat.